Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yovita Fatmi. Oke, hari ini tanggal 3 Maret 2026. Jadi hari ini udah memasuki fase ketiga di challenge aku, yaitu masuk ke hari 21 challenge ya teman-teman. Oh my god, alhamdulillahirrahmanirrahim, gak nyangka sampai ke hari 21 ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang aku khusus membahas kehidupan aku, proses aku, kemudian keuangan aku, ya semuanya tentang aku gitu teman-teman, supaya aku bisa lancar menjelaskan kepada teman-teman atau membahas hal-hal yang menarik dalam hidup aku, karena nggak mungkin kita harus menceritakan orang lain terus gitu ya teman-teman. Oke, nah itu dia karena alasan aku kenapa aku berani membahas hidup sendiri gitu teman-teman. Ini baru aku sadari beberapa bulan belakangan ini, dan aku memutuskan untuk bikin challenge ini teman-teman. Kenapa? Karena yang pertama, aku nggak mau jadi penonton hidup sendiri teman-teman. Aku harus menceritakan versi aku harus berani mengungkapkan, aku harus berani berpendapat juga, aku harus berani terbuka sama kehidupan aku gitu teman-teman. Aku pengen juga merasakan melimpahkan keluh kesahku, siapa tahu keluh kisah kita itu sama gitu ya teman-teman. Itu juga yang mengantarkan aku ke sini. Kalau menurut konten-konten orang, penting banget yang namanya itu personal branding teman-teman. Dulu aku pikir harus pintar ngomong dulu, harus sempurna dulu, harus bagus dulu, kameranya harus bagus, punya penampilan bagus, lingkungan juga yang mendukung gitu teman-teman. Aku pikir semua itu harus sempurna dulu supaya kita itu supaya kita itu berkembang. Harus punya fasilitas terbaik dulu supaya kita berkembang. Ternyata enggak, itu salah teman-teman. Berkembang itu berasal dari kita yang tidak punya, kita yang tidak mampu, kita yang keterbatasan. Kenapa? Karena itu yang mengantarkan kita itu lebih semangat, lebih gigih gitu teman-teman. Dan itu alasannya kenapa orang-orang di luar sana, teman-teman di luar sana itu lebih percaya diri, dia lebih gigih karena proses demi proses itu udah dia lewati, dari yang nggak punya menjadi punya, dari yang miskin jadi kaya, dari yang nggak tahu menau jadi serba tahu gitu teman-teman. Bahkan banyak orang-orang yang sukses itu terlahir dari orang yang serba kekurangan, serba sederhana gitu teman-teman. Dia mulai mengeksplor diri dia supaya dia tuh berkembang. Dia nggak malu, oh saya nih anak dari single parents, saya ini anak broken home, saya ini nggak punya orang tua dan segala macam, saya ini miskin. Itu nggak malu dia gitu kan. Aku punya kekurangan ini loh, tapi aku punya kelebihan bahwasannya aku berani untuk menyampaikan ini gitu. Dan aku itu juga pengen juga melek akan hal itu teman-teman. Aku juga nggak mau jadi penonton aja gitu teman-teman. Sedangkan orang udah mulai menceritakan kehidupan dia, bahkan buat orang lain itu menarik. Wah ternyata begini-begini ya kehidupan dia, bagus ini segala macam, support dia gitu. Ternyata support system itu dari orang-orang luar. Kadang ya kalau di lingkungan kita itu ada yang gak support kita, alah konten-konten kreator apaan, sok banget sih di konten kreator, gitu kan, cie konten kreator apaan loh gitu kan. Itu menjadi kita tertekan. Tapi ketika orang lain menilai kita, wah ternyata dia berani loh, ayo terus bangkit lagi, gak apa-apa, ayo cepet buru, aku nonton loh, bagus loh gitu. Wow, seneng banget. Dan itu berada di luar gitu teman-teman. Dan juga membawa, karena aku lagi latihan public speaking ya teman-teman. Jadi nggak mungkin aku menceritakan kehidupan orang lain terus tanpa melibatkan kehidupan diri aku sendiri gitu kan, yang namanya juga proses. Jadi aku akan
menceritakan proses aku dari awal sampai akhir, kehidupan aku gimana, keuangan aku seperti apa, dan uh, sekarang aku tuh bertahan hidup bagaimana gitu teman-teman. Aku harus menjelaskan juga supaya ini lebih menarik lagi ya teman-teman, dan itu mungkin akan lebih paham kalau aku menjelaskan kehidupan pribadi aku gitu. Kalau kehidupan orang lain mah kita taunya dan aku taunya itu udah di atas, dan ini benar-benar sama sekali aku nggak ada apa-apa. Dan aku mencoba untuk menjelaskan ini supaya aku melihat proses aku, wah ternyata aku begini dan berada di posisi ini loh dulu gitu kan. Aku nggak sabar lagi menunggu momen itu datang gitu teman-teman. So intinya, kalau seandainya video ini ada salah satu orang merasa bahwasanya wah ternyata aku nggak sendirian ya gitu, maka video ini atau progres kecil, langkah kecil ini yang aku mulai nggak akan sia-sia teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, untuk itu di challenge 21 hari ini, dan alasan aku itu ya itu tadi, aku nggak mau terpaku di hidup aku sendiri gitu teman-teman. Aku harus menyampaikan, harus pick up gitu teman-teman. Aku tutup sampai di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan bentar lagi mau buka puasa teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye teman-teman.